Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya dalam channel YouTube Anton Bonsai. Dan dalam kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman lagi untuk belajar bagaimana cara saya melakukan pengawatan pohon sancang ataupun pengelosan yang benar ya teman-teman, agar tidak sia-sia kita membuat bonsai, kita pengelosan agar tidak sia-sia ya teman-teman. Jadi begini tekniknya. Oke, langsung saja kita lihat lebih dekat. Dan ini adalah pohon sancang usia sekitar 3 tahun ya teman-teman dari budidaya. Oke, kita lihat lebih dekat ya. Oke teman-teman, sebelumnya ini adalah pohon sancang dengan gaya ekstrim ya teman-teman ya. Jadi tidak tidak memakai tangan pertama dan tangan kedua ya teman-teman. Jadi seimajinasi kita agar terlihat cantik tentunya. Kita juga melakukan pakem bonsai juga ya teman-teman. Jadi pakem bonsai kan agar susunan rantingnya, susunan cabangnya itu tersusun juga. Namun untuk tangan pertama, tangan kedua tidak kita pakai ya teman-teman. Dan ini sudah saya copot kawatnya ya teman-teman. Begini cara saya membentuk sebuah pohon sancang ini teman-teman. Jadi ini ada satu pohon bercabang menjadi dua ya teman-teman. Jadi imajinasi saya kalau misalkan ini kita pakai mahkota dua, itu mungkin akan terlihat cantik ya untuk kedepannya ya teman-teman ya, akan terlihat cantik. Namun kembali lagi pada pengelosan ya teman-teman. Tema awal kita adalah pengelosan. Jadi untuk sebuah bonsai, kalau teman-teman lihat pohon dengan cabang dan anak cabang itu lumayan besar, itu terlihat kokoh ya teman-teman, terlihat enak. Jadi tujuan pengelosan itu seperti itu teman-teman. Jadi bila kita tidak los, kan tidak asik ya teman-teman. Bila kita lihat masa tangan kecil-kecil, jadi tangan kecil-kecil sudah berkumpul daun, jadi tidak kelihatan sedap. Intinya kalau kita pruning nanti akan kelihatan keker kalau cabang-cabangnya ini besar. Namun ini pengelosannya juga tidak terlalu lama ya teman-teman. Melihat batangnya cuman segini, jadi pengelosannya tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu lama untuk menunggunya. Oke, dan kita lihat pertama dari cabang ini ya teman-teman. Jadi ini rencananya akan saya buang teman-teman. Kenapa saya buang? Karena untuk titik tumbuhnya itu di sini ya teman-teman. Jadi mau saya arahkan kemana, jadi tetap bingung teman-teman. Karena untuk mahkotanya akan di sini. Jadi cabang ini kemungkinan tidak ada arah ya. Jadi mending kita buang saja agar kita tidak sia-sia saat menunggu. Karena apabila kita pelihara, tentunya ini akan membesar sendiri teman-teman, dan yang bawah yang kita kawat akan kalah dia. Jadi sia-sia kita untuk menunggunya. Dan yang ini akan saya potong di sini ya teman-teman. Sebagai terusannya akan saya ambil yang ini. Sebagai terusannya akan saya ambil yang ini. Jadi sebaiknya kita potong sekarang. Kalau tidak kita potong, ini juga mengganggu untuk pertumbuhan ini ya teman-teman. Pada dasarnya kita tidak akan menggunakan ini. Ini kemungkinan akan saya ambil dua ya teman-teman. Tergantung lihat perkembangannya nanti. Dan untuk mahkotanya akan condong di atas ini ya teman-teman. Mahkota kedua. Dan untuk pengawatan sancang,
Kalau ingin tekukan ekstrim, kita kawatnya sedari kecil seperti ini ya teman-teman, agar ekstrim karena tidak mudah patah kalau masih hijau seperti ini. Namun tentunya kita harus sering ganti kawat kalau kita kawat masih kecil seperti ini. Dan untuk di bagian belakang ini yang biasanya teman-teman itu ragu ya untuk membuangnya. Tunas 3 seperti ini kita harus pilih salah satu ya teman-teman. Jadi untuk kita lihat cabangnya, alur batangnya itu nanti akan kelihatan dari cabang cucu ranting itu ada alurnya teman-teman, tidak ruwet. Ini saya ambil 2, dan yang ini kemungkinan sudah selesai ya teman-teman. Akan saya bikin rapatkan anak cucu ranting. Kita sebisa mungkin harus buang cabang-cabang yang tidak diinginkan karena akan mengganggu cabang yang kita kawat itu ya teman-teman. Untuk pertumbuhannya akan sangat lama sekali. Dan ini terlihat di bagian atas, bisa dilihat di bagian atas ini seharusnya ada kelompok daun ya teman-teman, karena dari alur batang sampai mahkota itu terlihat semua ya teman-teman. Jadi sedikit terlihat botak nantinya. Jadi untuk mengatasnya ini kebetulan ada di sini, jadi akan saya arahkan di bagian sini. Oke, langsung saja kita kawat. Oke, seperti ini. Nanti pada akhirnya bila sudah imbang saya potong di sini ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lagi belajar mengawat pohon sancang, lebih baik pakai kawat yang kecil ya teman-teman, karena akan rapat dianya untuk pengawatannya, jadi tidak patah. Dan untuk tunas liar seperti ini sebaiknya saat pengelosan kita buang saja teman-teman. Kita buang saja. Apabila kita mau ngelos, nanti kan ini akan dipotong di sini teman-teman. Apabila kita mau ngelos, apabila ada cabang di bagian sini nggak apa-apa kita los. Yang penting jangan di bagian pangkal sini, karena yang di sini akan macet. Pertumbuhannya akan mengalir di cabang baru itu ya teman-teman. Ini belum saya kawat karena masih kecil, terlalu kecil. Ini saya buang. Jadi saya fokuskan satu di ujung ya teman-teman, sampai batas perkiraan saya untuk pemotongan nanti selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari Anton Bonsai. Terima kasih.
Oke teman-teman, dan inilah yang saya maksud tadi ya. Setelah saya pilih-pilih semua, jadi semua alurnya itu terlihat tidak ruwet ya. Semua alurnya terlihat dengan cara seperti itu, jadi kita akan mudah untuk memprosesnya, tidak bingung ya. Dan ini di bagian atas terlihat saya jadikan paling akhir ya teman-teman, karena kalau kita los di bagian atas akan menutupi bagian bawah ya, dan bagian bawah tidak akan berkembang. Jadi saya putuskan saya jadikan bawah dulu untuk percabangannya. Ini terlihat masih kecil-kecil semua, nanti pada akhirnya juga akan saya kawat ya teman-teman, akan saya los. Ya teman-teman, mungkin videonya segitu dulu. Tentunya dalam membuat bonsai tidak ada yang benar-benar pintar ya teman-teman. Tentunya kita semua saling belajar, dan apabila ada pertanyaan mungkin saya akan bisa menjawab. Silahkan komentar di bawah, dan mungkin videonya segitu dulu. Ini belum berani saya kawat karena akan saya jadikan bawah dulu, dan ini juga masih kecil tentunya, terlalu kecil. Oke, mungkin videonya segitu saja ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.